Udah ke-record belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Farhan, Rahmat, Yudiastri, dan Amanda akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur DAD, analisis RAB, dan RKS mengenai bangunan rumah Amanda yang ada di Bandung. Pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu mengenai site plan, yang merupakan gambar dua dimensi yang berisikan konsep gambaran atau peta rencana pembagian bangunan ataupun kafling, yang mana di situ di dalamnya termasuk tata guna lahan dan perencanaan jalan beserta fasilitas penunjangnya dalam skala batasan luas tertentu. Nah, apa hubungannya dengan RAB dan RKS? Karena ini ada pelaksanaan yang biasanya juga meliputi gambaran mengenai jalan, jalur listrik, air bersih, serta berbagai fasilitas umumnya yang akan dijabarkan nanti. Untuk bangunan ini sendiri terdiri atas 2 lantai, yaitu lantai pertama terdiri atas living room, kitchen, ruang makan, 2 kamar tidur. Di sini ada tangga yang menghubungi lantai 2 dan juga 1 kamar mandi, yang mana di sini ada area utilitas untuk menaruh seperti toilet dalam sanitasi. Selain itu juga terdapat carport, yang mana di sini dihubungkan oleh foyer sebagai welcoming area. Dan di sini keterhubungan antar bangunan dalam dengan luar, ada teras yang mana menghubungkan living room dan dining room dengan taman samping. Untuk lantai 2 sendiri, ini hanya terdapat 2 ruang kamar tidur, 1 tangga yang tadi ke lantai 1 dan juga 1 kamar mandi. Di sini juga bisa dilihat struktur kolom yang mana nanti akan dijelaskan detailnya. Selanjutnya, untuk mengetahui struktur DAD-nya, kami juga memaparkan mengenai potongan tampak AA yang diambil dari depan sampai belakang dengan pemotongan menyamping. Yang mana di sini bisa dilihat terbagi atas 4 ruangan, yaitu 4-4-nya kamar tidur, dan di sini ruang tengah yang mana di sini merupakan kamar mandi dan area tangga, serta di depan ada carport yang dilengkapi dengan atap berupa besi baja, dan di sini area cuci belakang. Selanjutnya akan dilihat. Berikut adalah potongan tampak dan tampak BB Action, potongan BB Action. Untuk potongan tampak sendiri dapat terlihat bahwa rumah memiliki keadaan dengan ukuran pintu, pagar, dan lain-lain sesuai dengan standarisasi, yaitu kurang lebih di angka tidak lebih dari 2,5 meter. Kemudian posisi lantai begitu berbeda dari posisi elemen pintu dan jendela. Untuk gambar yang kanan, potongan BB Action di mana terlihat bahwa keadaan rumah dengan 2 lantai dan terdapat akses seperti tangga, kemudian juga untuk peletakan elemen pintu, elemen jendela, dan tata ruang di dalamnya. Boleh di next. Kemudian DD kolom, sebelum itu pengertian kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok. Untuk kolom sendiri itu dari SKSNI mendefinisikan kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya itu menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Untuk jenis kolom sendiri, menurut Wong dan Ferguson, jenis kolom ada 3, yaitu kolom ikat atau tie kolom, kemudian kolom spiral, kemudian ada kolom komposit. Berikut detail kolom dilihat dari atas, bahwasanya kolom sendiri itu terdapat beberapa ukuran, beragam ukuran. Ada yang ukuran 15 kali 35, 15 kali 40, dan 15 kali 35. Untuk ukuran 2 lantai sendiri, khususnya itu ada di 15 kali 40. Artinya digunakan ukuran kolom yang besar dan sesuai untuk menopang
lantai di atasnya. Sehingga apabila ukurannya tidak sesuai dengan standar, dapat menyebabkan keruntuhan walaupun secara tidak langsung ataupun langsung. Sehingga dengan SK SN tersebut digunakan kolom yang sesuai, yaitu 2 lantai dengan ukuran 15 kali 40 cm. Ya, berikutnya ada dari pondasi. Sebelumnya pondasi itu adalah struktur bagian paling bawah dari suatu bangunan, yang mana fungsinya itu untuk mendukung seluruh bagian bangunan yang meneruskan beban bangunan tersebut dalam keadaan di bawahnya, dalam tanah. Lalu di sini di gambar 6 ada potongan pondasi terdiri dari beberapa material. Yang paling bawah ada pasir uruk, kemudian di atasnya ada batu kosong, lalu di tengah sini ada batu kali, lalu tanah uruk, dan jarak antara kemiringan tanah uruk ini 5:1. Lalu di bagian permukaan, bagian atas terdapat pasir padat, kemudian di atasnya beton rabat, kemudian di atasnya ada keramik dan batu bata. Lalu di sebelahnya terdapat terdapat dari tampak atas. Next. Selanjutnya ada DED dari pintu, jendela, dan ventilasi. Dari gambar yang paling kiri ini ada DED dari pintu yang memiliki lebar 92 cm dan tinggi 203 cm, itu sekitar 2 meteran. Lalu di tengah ada DED dari jendela yang memiliki lebar 112 cm, tinggi 120, dan lebar setiap kacanya adalah 44. Lalu di sebelah lagi ada gambar ventilasi yang setiap sisinya memiliki ukuran 24 cm. Next. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Nah, untuk rencana anggaran biaya sendiri ini ada 10 uraian pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaan persiapan. Nah, untuk pekerjaan persiapan sendiri itu menghabiskan dana sekitaran 43 juta. Lalu yang kedua ada pekerjaan galian tanah dan pondasi, menghabiskan dana sekitar 10 jutaan. Yang ketiga ada pekerjaan pondasi dan struktur beton. Ini menghabiskan dana sekitaran 107 juta. Lalu ada pekerjaan dinding bata, plesteran, dan acian. Ini untuk dana yang dikeluarkan sekitar 155 juta. Lalu ada pekerjaan atap dengan dana 47 juta atau 48. Lalu ada pekerjaan plafon gipsum yang menghabiskan dana sekitaran 21 juta. Lalu ada pekerjaan kitchen, toilet, dan sanitasi yang menghabiskan dana sekitar 92 jutaan. Lalu ada pekerjaan kusen, railing, dan awning menghabiskan dana sekitar 207 juta. Lalu ada pekerjaan lantai keramik dan pengecatan serta finishing menghabiskan dana sekitar 127 juta. Dan yang terakhir yaitu ada pekerjaan mekanika elektrik menghabiskan dana sekitar 23 jutaan. Nah, untuk total keseluruhan harga dana yang dikeluarkan itu sekitar 837 juta kurang lebihnya. Next. Nah, untuk rencana kerja dan syarat-syaratnya sendiri ada 17 pasal, ada penjelasan umum, lingkup pekerjaan, lokasi proyek, penggunaan syarat-syarat dan teknis. Lalu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, beton, dinding, pintu dan jendela, lantai, atap, plafon, pekerjaan sanitasi dan drainase, lalu pekerjaan instalasi listrik, macetan, lalu pasal yang terakhir yaitu penutup.
Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari pasalnya, yaitu pasal ke-6, pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah sendiri yaitu meliputi yang pertama yaitu pekerjaan galian tanah. Untuk lingkup pekerjaannya sendiri, level galian tanah ini yaitu ada penyediaan tenaga kerja bahan dan alat, lalu ada galian tanah pada fondasi bangunan lama, lalu ada pembersihan akar tanaman dan bekas pohon pada area sekitar. Nah, untuk syarat pelaksanaannya sendiri, level galian itu sama dengan level yang tercantum di dalam rencana. Lalu untuk jaringan utilitas sendiri, apabila terdapat pipa-pipa pembuangan, kabel listrik pada area tempat dibangunnya rumah itu, segera laporkan pada konsultan atau kontraktor. Lalu ada air pada galian. Lalu ada yang kedua, ada urugan pasir, yaitu lingkup pekerjaannya sendiri, yaitu ada penyediaan tenaga kerja bahan dan alat, lalu ada lokasi pekerjaan dibangun di atas area yang akan dibangun. Untuk persyaratan bahannya sendiri yaitu pasir yang digunakan harus terdiri dari butir-butir yang bersih. Lalu air yang digunakan juga tidak mengandung minyak atau bahan lainnya. Nah, untuk syarat pelaksanaannya sendiri yaitu tebal pasir urupnya kurang lebih 10 cm. Lalu pemadatan dilakukan dengan disiram air, lalu dipadatkan dengan alat pemadat. Lalu air pada lokasi pemadatan diusahakan tidak menggenang tanah di sekitar pasir urup. Lalu yang terakhir ada urugan pemadatan. Lingkup pekerjaannya penyediaan tenaga kerja bahan dan alat. Lalu lokasi pekerjaannya pada area itu sendiri. Lalu persyaratan bahannya yaitu bahan yang digunakan harus memenuhi standar seperti memiliki koefisien permeabilitas kurang dari 10⁻⁷ cm per detik, mengandung minimal 20% partikel lanau, mengandung indeks plastistik lebih dari 10%, lalu gumpalan-gumpalan tanah harus digemburkan. Yang terakhir itu bahan urugan harus memenuhi standar. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.